Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna'u wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitanu fil ma'i wa fadlul alima 'ala al 'abid kafatil qamari 'ala sa'iril kawakib wa innal ulama'a warasatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warrasu al ilm. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah rahimakumullah yang insyaallah calon-calon penghuni surga. Amin. Orang kalau pengen doanya terkabul itu banyak. Di antaranya bangun pada sepertiga malam terakhir. Kemudian dalam keadaan safar. Kemudian ketika kita sering dizolimi, maka beruntung orang yang sering dizolimi. Doanya makbul itu ya. Bapak Ibu, ada doa yang sangat sederhana dan insya Allah doanya makbul, yaitu ketika kita diniatkan untuk mencari ilmu. Jadi jangan dianggap remeh Bapak Ibu, ketika dari rumah niat hadir untuk mencari ilmu, maka sepanjang perjalanan dari pertama mau berangkat, di jalan sampai di tempat ini, memohonlah ampun kepada Allah, berdoalah dalam hati apa yang kita hajatkan sampai nanti pulang. Maka setiap kita mencari ilmu seperti ini, ya bersungguh-sungguhlah ya. Banyak orang dikasih waktu ya, 1 hari 24 jam. 1 pekan berarti berapa jam? 24 kali 7 ya, 160 jam. Diambil 2 jam saja atau 1 jam saja. Kadang-kadang orang enggak mau, padahal manfaatnya luar biasa. Bahkan hadis yang saya sampaikan, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi. Jadi para malaikat itu akan membentangkan sayapnya kepada pencari ilmu. Maka beruntung Bapak Ibu hadirin, sesibuk apapun kita bisa sempat ya, mudah-mudahan usaha kita, ikhtiar kita dicatat oleh Allah sebagai amal saleh salihat. Allahumma amin. Hari ini kita akan bahas tentang semangat Muharram, semangat hijrah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, muhasabah ya, muhasabah diri. Setiap tambah tahun itu mestinya kita berpikir-pikir, berarti jatah usia kita semakin berkurang. Wa dzambu syaidan fi kulli yaum. Yang bertambah itu apa? Dosanya. Semakin hari, pekan, bulan, tahun itu dosa demi dosa akan bertambah. Maka yakinlah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kalau kita introspeksi diri, melihat diri, muhasabah diri,
Ini yang terjadi adalah kebaikan demi kebaikan. Misalnya ada beberapa kalimat yang saya kutip dari Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Abu Bakar As-Siddiq. Orang itu kalau diberi ilmu, diberi nasihat, reaksinya biasanya ada dua. Orang yang suka merenung. Orang yang tidak suka gimana? Tersinggung. Maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kadang-kadang kita bingung, kita itu merenung apa tersinggung gitu ya. Maka bagi kita yang ketika ada nasihat tetapi tidak ada perubahan sama sekali, berarti hatinya kosong. Maka mulai sekarang setiap kita mendapat nasihat, mendapat ilmu, ya, itu bagaimana agar itu ada perubahan. Nah, mudah-mudahan yang saya sampaikan pada hari ini nanti setelahnya ada perubahan-perubahan yang mendasar. Tingkah laku yang baik adalah ketika seorang tidak membutuhkan imbalan sebagai ganti atas perbuatan baik. Inilah yang namanya riya. Yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling aku khawatirkan, kata Rasulullah, kepada para sahabat, apalagi kepada kita, yaitu engkau mengerjakan as-sirkul asghar, syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Riya. Riya apa ibu? Pengen dipuji. Ya, jadi kalau nggak ada yang muji marah-marah gitu ya. Kalau nggak ada yang ngasih komen itu dia itu, nah, komennya kadang-kadang ditunggu-tunggu karena tadi pengen dia itu mendapat pujian orang. Nah, ini bahaya. Kemudian bila engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celahmu lebih banyak darinya. Coba Bapak Ibu, ada pepatah begini ya, kuman di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata padahal gede sekali ya, nggak kelihatan. Aib orang, celah orang, kelemahan orang kita pandai betul, bahkan dihitung tiap hari pakai kalkulator. Banyak sekali. Tetapi aib sendiri lupa dia. Maka cobalah kita bermuhasabah. Kalau kita menemukan banyak aib yang ada pada orang, jangan langsung kita caci maki. Coba koreksi diri. Nah, ternyata aib saya lebih banyak, maka cacilah dirimu. Bapak Ibu kan di rumah punya catatan ya, ada agenda nggak? Buat agenda nggak? Pokoknya ya, coba sekarang di tahun 1442 kita buat agenda. Agendanya apa? Agenda mencaci orang. Kalau habis mencaci ditulis itu ya. Coba 1 tahun itu kita mencaci orang berapa kali itu ya. Caci maki itu kadang-kadang tidak mesti harus pakai lisan. Kita SMS ya, kita WA ya, dan sebagainya dan sebagainya. Jangan berlebihan dalam mencintai seseorang, mencintai dunia, harta, tahta dan seterusnya, sehingga akan menjadi keterikatan. Jangan pula berlebihan dalam membenci sehingga membawa kebinasaan. Nah ini nasihat dari Umar bin Khattab. Habibaka haunan. Cintailah yang kau cinta sewajar-wajarnya saja. Boleh jadi hari ini cinta, besok apa Bu? Benci. Bencilah yang kamu benci sewajar-wajarnya saja. Boleh jadi hari ini benci, besok ya jadi mertua bisa ya, jadi besan bisa. Nah ini, jadi biasa-biasa. Tahun 1441 kita kalau senang sama sesuatu, bangsa Tegalib bagjane ya. Nah sekarang sudah mulai ada perubahan. Andai hati kalian bersih, maka kalian tidak akan pernah merasa kenyang, merasa bosan dari membaca Al-Quran. Utsman bin Affan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, 1.027.000 huruf. Saya sering nyampaikan, yang setiap hurufnya itu akan memperoleh kebaikan dikalikan 10 kali kebaikan yang akan memberikan syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran
Karena Quran itu yang akan menolong kita, memberi syafaat kita. Yang pertama itu Al-Quran, syafaat uzma itu nanti. Jadi Al-Quran Bapak Ibu, Masya Allah, ketika sakaratul maut, ketika di alam kubur, itu yang menolong kita. Di antaranya dalam tafsir Ibnu Katsir, biar di alam kubur kita agar kita itu tidak diazab di alam kubur, salah satunya adalah surat Al-Mulk, ya. Sudah hafal belum? Halo? Nah, hafalkan itu ya. Suratul Mulk tamna'u bi'adzabil qabr. Kalau kita sering membaca, mengamalkan, dihafalkan dan seterusnya, maka akan mencegah dari siksa kubur asal diamalkan dengan sungguh-sungguh. Nah, andai kata itu ya, kita baca Quran tetapi kok bosan, itu menunjukkan hati kita lagi kotor. Satu hari, jujur, ada yang pernah satu hari 5 juz? Belum? 4 juz? 3? Ada satu ya. Udah, satu hari 1 juz, bismillah ya. Kalau satu hari 1 juz saja udah bosan, baca 1 lembar langsung bosan, itu menunjukkan hati kita itu lagi sakit. Dan jangan berhenti. Sebab Al-Quran itu sebagai obat. Kalau sakit jangan berhenti, lanjutkan. Ya seperti orang sakit pengen sembuhkan, obatnya harus diminum. Nah begitu juga Al-Quran. Andai hati kalian bersih, maka kalian tidak akan pernah merasa kenyang, tidak akan pernah merasa bosan dari membaca Al-Quran. Ada yang satu hari hatam Quran, ada yang satu hari 2 kali. Imam Asy-Syafi'i itu kalau di bulan Ramadan 1 kali, 2 kali, 1 hari 2 kali hatam. Nah maka terus saya sampaikan, sebab khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu orang yang terus belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Nah ini, sambutlah ajal kalian dengan amal baik yang kalian mampu. Bapak Ibu, inna a'mar ummati sittuna wa sab'una. Sesungguhnya standar umur umatku itu 60 sampai 70. 60 sampai 70. Mas Fatih sudah berapa? 50. Kalau 60 kurang berapa? Jangan hitung 70 gitu ya. Kurang 10 tahun. Kira-kira 10 tahun targetnya bagaimana? Maka kita sering dengar ya, ketika ada orang mantan, ya, orang-orang yang ya dulu kelam, nah ketika dia bertobat itu Masya Allah ya, sehari-harinya itu amal saleh diantaranya. Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit ialah berharap pada manusia. Ali bin Abi Thalib. Ini pengalaman. Ali itu Masya Allah Bapak Ibu luar biasa, babul ilmi. Jadi mendapat julukan pintunya ilmu itu Ali. Maka siapapun kita, kalau sampai hari ini selalu mengharap kepada manusia, siap-siaplah selalu sakit hati ya. Tapi kalau kita ingin mendapat hatinya tenang, hatinya luar biasa, jangan selalu mengharap kepada manusia. Mengharaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya laki-laki senang kepada wanita, maka mesti dia itu bagaimana caranya agar wanita itu senang kan? Segala cara. Siang yang dipikirkan si wanita itu, malam mau tidur, saat tidur ngelilire ya, bangun tidur, semuanya wanita. Ini karena diperbudak. Nah ketika dia sudah berkorban banyak, tiba-tiba sang wanita jatuh hati kepada yang lain. Sakit enggak Bu? Bapak yang sakit kan? Sakit nanti bapak. Nah ini, maka Bapak Ibu, siapapun kita, istri, suami, itu pasti akan ditinggal. Pengen ketemu lagi, diantaranya salah satunya jangan membuat sakit hati pasangannya. Mulai sekarang, tahun 1442 bisa enggak? Jangan membuat sakit hati pasangannya.
Ibu-ibu misalnya seorang suami pengen nikah lagi, gimana Bu? Mesti sakit hati itu ya. Maka seorang suami pun harus menyadari, kalau saya nikah lagi istri saya sakit enggak itu ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jangan pernah membuat keputusan dalam kemarahan dan jangan pernah membuat janji dalam kebahagiaan. Masya Allah, janji itu kadang-kadang enggak sadar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu gelarnya apa? Dzabhatani. Dua orang tua yang akan disembelih. Yang pertama Ismail. Ismail itu diganti oleh Allah dengan domba yang diambil dari surga, yang dipelihara selama 40 musim dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, kemudian ayahnya Rasulullah siapa ya? Abdullah. Ini ceritanya begini, Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah itu sering disakiti oleh orang-orang padahal dia sering membantu. Dia pernah menemukan Zam-Zam yang sempat terkubur lama. Dia bermanfaat untuk penduduk Makkah waktu itu. Tetapi ada orang yang sudah dikasih air, tetapi dia malah sering menyakiti. Hai Abdul Muthalib, kamu itu kan gak punya keturunan, jangan sombong lah. Ini air bagi-bagi, jangan dijadwal macam-macam itu ya. Sebenarnya Abdul Muthalib itu hampir saja mau melawan, tapi iya saya nggak punya keturunan. Akhirnya dia menghadap kepada Allah, ya Allah, memohon kalau saya punya anak 10 dan anak yang ke-10 akan saya sembelih. Maka setelah berdoa seperti itu, setiap tahun istrinya hamil. Setiap tahun itu ya, setiap tahun. Padahal kan mestinya berapa tahun sekali ya? Ya kalau melahirkan sama hamil kan tidak ditanya 3, 4, 5 tahun lah ya. Ini setiap tahun lahiran gitu ya. Sampai pada anak yang ke-10 diberi nama Abdullah. Anaknya lebih baik, akhlaknya bagus, sifatnya luar biasa, semua orang mesti suka. Tetapi kadang dia sudah janji kepada Allah, kalau saya punya anak 10, maka anak yang ke-10 akan saya persembahkan, akan saya korbankan. Singkat cerita, Abdullah waktu kecil sama seperti Ismail tadi dibawa oleh Ibrahim, Nabi Ibrahim bawalah di depan Ka'bah. Nah, ketika mau disembelih, apa yang terjadi? Orang-orang pada lihat. Karena orang-orang pada senang kandung sayang sama Abdullah, maka ditahanlah Abdul Muthalib. Kamu itu apa-apaan, mau apa? Singkat cerita, dia nyampaikan bahwa saya dulu pernah bernazar begini. Jangan seperti itu. Ada orang alim waktu itu yang mengatakan, pendeta, dah sekarang diganti saja, diundi. Ini ada anak panah ada 10, ditulis yang 9, nomor 1 sampai 9 tulis onta. Nah, kemudian yang ke-10 tulis Abdullah. Kalau engkau ketemu ambil onta, maka Abdullah jadi disembelih. Pokoknya 9 ya. Tapi kalau kamu ambil Abdullah, maka kamu ganti dengan onta. Singkat cerita, maka kemungkinannya ambilnya siapa? Ya onta. Berarti kan Abdullah harus disembelih, kan udah nazar. Maka Bapak Ibu, singkat cerita, ya, anak panah disiapkan, sekali ambil Abdullah, berarti harus ganti dengan onta. Dan sampai 100 kali ketemunya Abdullah terus. Nah, sehingga Abdullah nggak jadi dikorbankan, diganti dengan 100 ekor onta. Nah, inilah jadi kadang-kadang kita itu kalau bahagia, Bapak Ibu jangan suka nazar-nazar lah, nanti nyesel gitu ya. Nyesel. Baik Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, hijriyah ini seperti ini. Jadi hijriyah itu dari kata hijraton ditambahi ya-nya namanya ya nisbah. Maka berpindah kepada keadaan yang lebih baik, itu bahasa Arabnya hajaro. Man hajaro manahallahu anhu. Pindah dari apa-apa yang Allah haramkan menuju yang Allah halalkan. Hajaro ada alifnya, apa Ibu? Hajaro adalah proses yang tidak mudah untuk diraih. Jadi ada jalan panjang yang harus dilalui. Artinya apa Bapak Ibu hadirin rahimakumullah? Orang yang sudah bertekad untuk berhijrah,
Orang yang sudah bertekad untuk ada perubahan, maka harus ada yang dikorbankan. Pengen pinter, waktu. Pengen kaya, dia ikhtiar, dan seterusnya dan seterusnya. Maka hijrah adalah hasilnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dakwahnya luar biasa, 13 tahun ya, 13 tahun di Makkah. Bukan suka yang ia dapat, setiap hari hampir duka selalu meliputinya. Kadang-kadang kita baru duka 1 jam saja marah-marahnya ya apa ini 13 tahun itu ya. Maka Bapak Ibu, ketika sudah niat, Allah sudah perintahkan agar kaum muslimin hijrah ke Madinah, Yastrib waktu itu, maka Rasulullah sama Abu Bakar ya terakhir. Di dalam gua Sur dia mampir itu ya. Jadi ada gua, ada Jabal Nur, Jabal Sur itu ya. Di situ turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa idz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Yang artinya di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Masya Allah ya, ini mengingatkan. Jadi ketika pergantian tahun yang Allah muliakan akhir tahun dan bulan atau awal tahun itu bulannya bulan istimewa. Ini dalilnya. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Arba'atun hurum. Dari 12 bulan Allah pilih 4 bulan istimewa. Di antaranya bulan ini Bapak Ibu. Dzulqa'dah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Satunya bulan Rajab. Maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pesan Allah itu apa? Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Janganlah semua kalau kita berada di bulan-bulan ini berbuat zalim. Dulu pernah saya sampaikan, zalim itu ada 3. Zalim yang tidak diampuni, zalim yang tidak dibiarkan, dan zalim yang diampuni. Saya ulangi, satu apa tadi Pak? Zalim yang tidak diampuni, syirik sampai mati nggak tobat. 2, zalim yang tidak dibiarkan. Ibu-ibu pernah punya salah sama orang, belum minta maaf, nanti di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban. Itu namanya zalim yang tidak dibiarkan. Yang ketiga apa? Zalim yang diampuni. Dosa apapun, salah apapun, hatta pernah membunuh 100 orang, sampai berzina dia, asal tobat sama Allah, sungguh-sungguh Allah kasih ampunan. Nah, ini namanya zalim yang diampuni. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saya lanjutkan. Nah, ini tahun 1442 mengingatkan kita surat 14. Surat 14 surat apa ya? Halo? Apa urutannya? Nah, surat Ibrahim gitu ya. Ayat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Kadang-kadang kan kita kayak suuzon, ngaji ora, sholat ora, luru duitnya gampang nemen. Tapi nyong Pak Ustaz, ngajinya terusan. Kadang-kadang libur ya mangkat, saking ngajinya yang kenteng. Tapi luru duit kayak kangelan nemen kayak kiye priben dongen Pak Ustaz, sing salah ndi itu ya. Bapak Ibu, ada istilah nanti istidraj. Ada istilah nanti itu kita itu diuji. Kita itu gak usah heran dengan hilir mudiknya orang-orang kafir di muka bumi ini. Itu baru diberi kenikmatan yang sedikit. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Bahkan Imam Malik Ghazali mengatakan, mengapa orang yang ahli ibadah kadang-kadang rezekinya dibandingkan materi ya. Sebenarnya nanya rezeki itu sebenarnya bukan hanya materi saja.
Ini kita bisa mencari ilmu kayak gini itu rezeki. Kita bisa berteman dengan teman yang baik itu rezeki. Ya. Nah ini orang kan kadang-kadang mindsetnya yang namanya rezeki itu apa? Materi itu ya. Kadang-kadang orang yang ahli ibadah materinya itu nggak sehebat orang yang nggak ahli ibadah. Apa jawabnya? Al-Ghazali menjawab karena orang yang ahli ibadah itu ada filternya. Jadi yang haram-haram itu memang dijaga oleh Allah, dijaga malaikat nggak dapet. Ya. Tapi orang-orang yang nggak ahli ibadah, orang-orang yang maaf itu nggak kenal Allah, dia itu makmur karena semuanya masuk. Yang halal masuk, yang haram wal kedual. Aspal diuntal, oli kadal, airnya mental gitu ya. Nah ini ya, jadi maaf Bapak Ibu, kuatkanlah kita, yakinlah kita bahwa Allah itu sangat sayang itu terutama Ar-Rahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu biwahidati rahmah, 1% itu dibagi seluruh makhluk. Manusia dapat, jin dapat, hewan dapat, semuanya dapat. Itu baru Ar-Rahman. Tetapi Ar-Rahim, Masya Allah, kasih sayang Allah bitis ati watis ina rahmatan fil akhirah hasan lil mu'minin. 99% akan diberikan oleh Allah semuanya khusus untuk orang-orang yang beriman. Jadi kita itu ya dapatnya luar biasa. Contoh kecil saja, Bapak Ibu kalau bertemu antara kita kenal itu, biasanya ketemu itu kita salam. Ya, salam apa enggak? Ketemu di mall, salam enggak? Kayaknya enggak deh ya, dengar itu ya. Atau salamnya ini. Bayangkan, ini ada kisah yang menarik nih untuk pelajaran. Abu Bakar sama Umar. Ini Umar bingung kalau ketemu Abu Bakar. Kenapa itu Abu Bakar kalau ketemu saya enggak mau salam? Nunggu salamnya. Jadi Umar itu kadang-kadang saya sengaja salamnya nanti setelah Abu Bakar. Tapi ditunggu-tunggu, kok ini Abu Bakar enggak salam-salam itu ya. Ayah sampai marah, ngedongkol itu Umar, dilaporkan sama Rasulullah. Ya Rasul, saya ini bingung dengan Abu Bakar. Saya pengen nunggu dia itu salam dulu, tapi selalu dia itu nunggu saya salam baru dia jawab. Oh begitu, akhirnya Abu Bakar dipanggil sini, benar apa yang dikatakan Umar. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, ya Rasul, engkau kan pernah bersabda, ketika seorang muslim bertemu dengan muslim lainnya, yang salam lebih dulu maka akan dibangunkan istana di surga. Saya ingin Umar dulu yang dapat bangunan di surga, saya nantilah. Maka setelah itu Umar nangis. Ya Allah, begitu sayangnya Abu Bakar kepadaku sehingga memberi kesempatan agar dia masuk surga lebih dulu. Kalau Bapak Ibu biasanya kayak gitu enggak? Ketika ada orang salam, nunggu, enggak, tapi enggak salam-salam, sama-sama saja. Nah, yang salam mana, yang jawab mana? Maka yakinlah mulai sekarang di tahun 1442, setiap kita bertemu orang, salam. Terutama yang muslim, salam. Karena itu jangan dianggap remeh salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istana. Coba nanti dihitung. Setiap hari kita salam sampai berapa kali. Maka istana banyak di sana, enggak usah bangun. Kita kan bangun di sini pengen punya kos-kosan aja bermiliar-miliar. Di sana cukup dengan salam. Masya Allah ya. Jadi jangan sampai kita ketemu enggak salam. Kira-kira siap Bapak Ibu ketika bertemu kita salam? Dimanapun? Coba nanti kalau ketemu saya salam enggak itu ya. Saya bingung salam itu ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini saya sampaikan lagi hadis qudsi, ya ibn Adam tafarrag li ibadati amla sadruka ghinan wa syuddu faqraka wa illam taf'al mala'tu sadruka suglan wa lam asyuddu faqraka. Ini hadis qudsi. Ini saya ulang-ulang biar kita lebih kuat, terutama ketika kita hijrah pengen lebih baik. Maaf, mungkin sampai sekarang, sampai saat ini kita belum bisa meninggalkan riba, tapi niatkan dalam diri biar Allah mudahkan. Ya, sebab yang namanya riba itu, masya Allah ya,
Ini kalau bab riba kita ngeri, tapi intinya Bapak Ibu niatkan dalam diri apapun ya, hijrah ya. Orang yang malas bangun malam hijrah, biar bangun malam, tapi jangan bangun malam tok ya. Salat malam. Orang yang malas puasa ya, puasa ya. Di bulan Muharram puasa berapa hari? Halo? Ya. Ya banyaklah berpuasa di bulan haram. Nah, saya sering sampaikan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, perbanyak puasa. Terutama Senin Kamis. Apalagi Ayyamul Bid. Itu minimal itu. Nah, di bulan Muharram, di samping Senin Kamis, di samping Ayyamul Bid, ada namanya puasa Asyura. Asyura. Asyura artinya apa? Tanggal 10. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa tanggal 10, ya di Madinah ada yang nyampaikan ya Rasul itu di sini tuh kebiasaan orang-orang Yahudi itu berpuasa juga. Maka apa kata Rasulullah? La imbakitu qabilan la asumanatasi. Kalau begitu nanti tahun depan saya akan berpuasa tanggal 9. Maka yang bagus ya. Puasa Muharram itu jangan hanya tanggal 10, 2 hari 9, 10. Mau tambahin lagi boleh 9, 10, 11. 9-nya Jumat, 10-nya Sabtu, 11-nya Ahad, nyambung lagi Senin Kemis. Maka Senin tanggal 8, 9, 10, 11, 5 hari. Bisa nggak nanti puasa 5 hari? Halo? Hari ya, coba nanti dilihat tanggal 10-nya hari apa? Nah, nanti nyambung ya, nyambung kemari puasa. Kita puasa 1 hari saja, ba'dallahu wajhu anin nar sab'ina kharifan, akan dijauhkan dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan ke neraka. Apalagi kalau 5 hari, apalagi kalau lebih. Maka di sini dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, tafarrugh li ibadati, serius sih kamu, fokuslah kamu dalam beribadah kepadaku. Kita kan rata-rata kurang fokus. Coba sholat saja, kita kurang fokus. Sebelum sholat kita janjian dulu, nanti ya habis sholat, mesti sholatnya nggak khusyuk. Coba aja. Loh sudah mikirin nanti habis sholat saya mau kemana? Ke mall, mau ke tempat-tempat wisata, ya jaminan gak fokus. Maka Bapak Ibu, apapun ibadah apapun di sini kita disuruh fokus. Ya ibna Adam, tafarrugh li ibadati, hai anak cucu Adam, seriuslah kamu dalam beribadah kepadaku. Amla sodroka ginan, pasti akan aku isi dadamu dengan kekayaan. Orang yang hatinya tenang itu karena ibadahnya serius, fokus. Coba Bapak Ibu, kita sholat malam hanya witir saja 3 rakaat. Ini saja ya, sebentar lagi azan gitu. Tapi orang yang fokus Masya Allah, dari jam 12 sampai jam 4 sholat malam, pernah enggak? Belum ya. Sekali-kali gitu ya. Sholat malam jam 12 sampai jam 4 jam. Itu kalau enggak salah bisa 5 juz. Iya Pak Ustaz, iya. Kan 1 jam kadang-kadang bisa 2 juz, 4 juz gitu ya. Nah, jadi dalam sholat-sholat malam itu perbanyak bacaan-bacaan yang lain. Oh, sholat malam kul ya kul hutok. Wah, boleh gue tok ya. Itu enggak serius gitu ya. Jadi amla sodroka hinan. Wa suddu faqroka. Masya Allah. Kalau kamu serius dalam ibadah kepadaku, akan aku isi dadamu dengan kekayaan dan segala hajatmu akan dipenuhi. Kamu pengen apa? Cita-cita tahun 1442 pengen apa? Bu, pengen apa Bu? Pengen beli mobil lagi? Bisa. Tapi serius dulu ibadah. Pengen bangun rumah dan sebagainya dan sebagainya. Wa illam taf'al, tapi kalau kamu enggak serius, asal-asalan, ya, malak tu sadroka syughlan, akan aku isi dadamu dengan kesibukan. Ngaji. Yo, ngaji, ngolah. Tang libur. Barang libur, wisata. Iya. Kok tang pensiun, barang pensiun. Ngomong foto. Enggak jadi, sibuk. Memang Allah yang kasih buat sibuk. Walam asutu faqroka, gak bakalan hidupmu berkah karena kamu gak serius ibadah padaku. Akan aku
dadamu, keinginanmu, hajatmu nggak akan aku penuhi. Walam asuddu faqroka. Coba bayangkan, orang-orang yang tidak ahli ibadah itu biasanya akhir-akhir hayatnya bingung. Nah, akhir-akhir hayatnya tidak berkah. Nah, maka Bapak Ibu mulai sekarang tahun 1442 nggak tahu apakah tahun 1442 akan kita lengkapi 1 tahun atau setengah tahun atau nggak tahu, itu terserah Allah. Tapi intinya ini, tafarruq li ibadati. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ya, ini saya ingin menekankan beberapa menit lagi, antara Rasulullah itu kan napak tilasnya perjuangan kita di tahun 1442 hijrah, semangatnya itu harus bagaimana. Intinya hijrah itu sebenarnya hanya 2. Yang pertama hijrah thalaban, yang kedua hijrah haroban. Hijrah thalaban itu mencari sesuatu yang lebih baik. Hijrah haroban itu menghindari sesuatu yang tidak baik menuju yang baik. Thalaban contohnya kita pengen dapat ilmu, ya harus nyari ilmu, ngaji itu ya. Pengen dapat ilmu ngaji aja nggak mau. Tapi kan ini Ustaz masa-masa pandemi, ya udah ngaji online saja, buka aja YouTube UST Alif Syarifuddin, kan ada di situ. Udah buka belum Bu? Belum ya, dibuka itu ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pengen kaya ikhtiar, itu namanya hijrah thalaban gitu ya. Apalagi pengen bertemu dengan sahabat-sahabat muslim, ziarah, silaturahim, itu namanya hijrah thalaban gitu. Pengen bertemu dengan rumah-rumah Allah, ibadah haji, namanya hijrah thalaban. Nah, hijrah haroban itu pindah karena menghindari sesuatu yang harus dipindah, yang haram. La tusahib illa mu'minan. Janganlah kamu bersahabat kecuali sama orang beriman. Maaf, kita setiap hari sahabatnya dengan orang yang enggak sholat. Bisa-bisa kita yang ikut enggak sholat. Kita berteman dengan orang-orang maaf yang ahli maksiat. Bisa saja kita malah ikut-ikutan maksiat. Ya bisa kalau kita berdakwah, tapi kan susah. Nah, ini maksudnya hijrah haroban. Banyak. Antara Jabal Nur dan Jabal Sur, ini 2 gunung yang sangat luar biasa sejarahnya. Jabal Nur itu Bapak Ibu berjarak ya sekitar 621 sampai 642 meter, istilahnya 2106 kaki dari permukaan laut. Ditempuh sekitar 1 jam perjalanan jalan kaki santai aja. Terletak sebelah timur laut Masjidil Haram. Di puncaknya ada Gua Hira, tempat Rasulullah menyendiri dan beribadah sebelum diangkat menjadi Nabi. Artinya apa Bapak Ibu? Sering-seringlah kita berkholwat kalau melihat ini. Kalau tahun-tahun kemarin kita sibuk ya, kadang-kadang dengan sesuatu yang gak jelas, renungkan diri, perenungan tadi. Itu namanya Jabal Nur hikmahnya. Jabal Sur memiliki tinggi 1405 meter atau 4610 kaki. Di puncaknya ada Gua Sur, tempat Rasulullah bersama Abu Bakar bersembunyi dari kejaran orang kafir yang ditempuh sekitar 1,5 jam perjalanan kaki. Pernah ke sana Bapak Ibu? Ya, kalau belum hijrah sana ya. Nah Bapak Ibu, ini yang ingin saya tekankan terutama Jabal Sur dulu ya. Nah, ini fotonya siapa? Nah ini Gua Sur. Jabal Sur ini Tahadus bin Nikmah tahun 2018 saya tulis di sini jam 4.50 waktu Arab Saudi gitu ya. Ketika memandang lepas di kota Makkah terlihat beberapa bukit batu. Di antara dataran tinggi bebatuan tersebut, tepatnya jika memandang ke arah selatan, ada bukit yang menjadi saksi sejarah keajaiban yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Bukit tersebut adalah Jabal Sur. Bukit ini mempunyai 3 puncak yang saling berdekatan dan menyambung. Bukit ini termasuk salah satu yang tertinggi di kota Makkah. Di puncaknya ada sebuah gua yang sangat bersejarah, yaitu Gua Sur. Nah, para jamaah haji atau umroh biasanya mengunjungi lokasi ini, tapi rata-rata nggak naik gitu ya, sekali-kali naik gitu ya, yang masih muda. Yang tua kuat nggak ya? Banyak ya, orang-orang luar negeri itu udah tua-tua pengen situ ya, niatnya bukan untuk ibadah, tapi mengingat sejarah gitu ya.
luar biasa. Nah ini yang saya ingin tekankan di semangat hijrah. Kita itu sudah ada perubahan ketika banyak ujian, sabar apa enggak, ikhlas apa enggak. Pengorbanan yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu an saat berada di dalam gua yang sempit itu, dengan kondisi tubuh yang lelah karena berlari dari kejaran kaum kafir, ia tak memperlihatkan rasa letih di depan Rasulullah. Ia pun mempersilahkan Rasulullah untuk tidur di pangkuannya. Bapak-bapak ini akrab. Pernah nggak tidur di atas pangkuan temannya sendiri? Halo? Nanti dikirain homo, bukan itu. Ini saking sayangnya Abu Bakar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia itu merelakan diri. Saya menderita nggak apa-apa. Yang penting Rasulullah jangan sampai menderita. Jadi kalau kita sudah mengaku iman kepada Rasulullah itu semuanya itu kalah. Cinta nomor satu itu setelah Allah Rasulullah. Keluarga nanti. Kita kan rata-rata cinta keluarga lebih utama daripada cinta Rasulullah. Kita cinta teman itu lebih utama daripada cinta Rasulullah. Ya susah kita akan dapat syafaatnya. Abu Bakar lihat. Saat itu tiba-tiba keluar seekor ular yang berbisa dari lubang di dalam gua. Kan Rasulullah tadi sudah letih tidur. Maka Masya Allah Abu Bakar menyempatkan diri menutupi lubang itu dengan tangannya, dengan sebagian tubuhnya, dan dia rela digigit ular berbisa. Malang, justru dialah Abu Bakar yang tergigit ular berbisa itu. Ia langsung menggigil, demam karena gigitan ular tersebut. Meski keringat dingin mengucur dari wajah dan tubuhnya, ia tetap bergeming, tak ingin membuat tidur Rasulullah terganggu. Insyaallah. Tetapi Rasulullah tidak tinggal diam. Ketika dia terbangun, kan air mata, sakit sih ya, air matanya Abu Bakar menetes ke pipi Rasulullah sampai terbangun. Ini siapa? Oh, air mata. Ada apa? Ternyata dia tahu lagi sakit. Maka cukup dengan ludahnya Rasulullah sembuh. Ke ludah Rasulullah, ludah sampai ya. Ini mukjizat bagiannya itu ya. Nah, jadi jangan kata Rasulullah nanti saya obati pasien dengan ini, nggak bisa itu ya, bedanya. Pengorbanan lain. Jadi semangat hijrah itu ada pengorbanan. Ada yang dilakukan oleh Asma binti Abu Bakar, perempuan solihah. Ia berusaha selalu memberikan suplai makanan kepada Rasulullah yang sedang bersembunyi di dalam gua, karena resikonya juga dia akan dibunuh. Nah, ini saya ambil dalam kisah ini agar dalam tahun 1442, tahun penuh keprihatinan. Kok prihatin? Masya Allah. Sekarang itu banyak orang baik dikatakan jahat, orang jahat dikatakan baik. Ini fitnah akhir zaman, Bapak Ibu. Maka Pangeran Diponegoro kan pernah berkata, jangan kau jelekkan orang baik, dan jangan kau baikan orang jahat. Nah ini kan, ini zamannya datang kayak gitu. Maka tahun 1442, tahun penuh keprihatinan. Maka Bapak Ibu kata kuncinya ada 3. Akhir dari yang saya sampaikan, dari semangat hijrah ada perubahan. Yang pertama, ikhlas. Perjuangan Rasulullah, perjuangan Abu Bakar, perjuangan para sahabat ketika berpindah dari Makkah ke Madinah, dia ikhlas merelakan seluruh hartanya ditinggal. Maka kejayaan akan ditanggung. Selama kita belum ikhlas, nggak bisa. Yang kedua, sabar. In asobat hudurra fasabara. Kalau kita ditimpa suatu kemalangan, kesedihan, maka sabar. Yang ketiga, kata kuncinya in asobat husarra fasakara. Apabila kita ditimpa kenikmatan, bersyukur. Ikhlas, sabar, syukur. Inilah modal kita agar di tahun 1442 ada perubahan. Suatu kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di depan para sahabat, dia nyampaikan, wahai para sahabat, tahu nggak siapakah al-fusak itu? Allah yang Rasul yang lebih paham. Al-fusak itu ahlun nar. Dia itu ahli neraka. Siapa ya Rasul? An-nisa. Ini ibu. Al-fusak ahlun nar an-nisa. Bingung kan? Yang namanya al-fusak, yang ahli neraka itu kebanyakan para wanita.
Bayangkan itu. Maka para sahabat waktu itu bingung. Ya Rasul, ibu saya wanita, istri saya wanita, saudara perempuan saya wanita, mengapa dia dikatakan ahlun nar? Yang disebut al-fusaq, yang disebut ahlun nar, yang disebut an-nisa adalah yang tidak mau bersyukur dan tidak mau bersabar. Ketika diberi nikmat gak mau bersyukur, ketika diberi musibah tidak mau bersabar. Itu kebanyakan wanita sana itu begitu. Kalau wanita sini maka Bapak Ibu, terutama ibu-ibu ya, ini kan kebanyakan ibu-ibu, saya sering nyampaikan, bersyukurlah dengan suami yang ada. Iya, suami itu bagaimanapun adalah pemberian dari bukan mertua Allah itu ya. Nah, alhamdulillah suami saya kalau tidur ngorok, alhamdulillah itu ya. Gak usah beli tip ya, full musik gitu ya. Nah inilah yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu, mudah-mudahan semangat hijrah. Jadi hijrah itu man hajaro manahallahu anhu, berpindah. Bagaimana ada perubahan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah menuju yang dihalalkan oleh Allah. Bismillah. Kata kuncinya apa tadi? 3. Ikhlas, sabar, syukur. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.